Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi diferensial dari mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuslenita Muda, MSc. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Bella Amanda Putri dengan NIM 12150423317. Yang kedua yaitu Maisha Nurharisma dengan NIM 12150421477. Yang ketiga yaitu Muhammad Sadam dengan NIM 12150414221. Yang keempat yaitu Putih Maharani Yulfa dengan NIM 12050427246. Kemudian yang kelima yaitu Rizky Alamsyah dengan NIM 11950414430. Dan yang terakhir yaitu Yosi Mendali Putri dengan NIM 11750425327. Materi pembahasannya di sini ada 4. Yang pertama turunan, yang kedua teorema nilai rata-rata, yang ketiga aturan L-Hospital, dan yang keempat teorema Taylor. Berikut penjelasan materi dari kami. Nah, yang pertama itu materi turunan, yang definisinya, misalkan I subset dari R adalah interval fungsi dari F yang dipetakan dari I ke R, dan C itu merupakan anggota dari I. Bilangan real L dikatakan derivatif jika diberikan sembarang bilangan epsilon besar 0, terdapat bilangan delta sama dengan delta persekitaran epsilon, C itu lebih besar daripada 0, sehingga untuk X berlaku mutlak dari Fx dikurang Fc per X kurang C kurang L lebih kecil daripada epsilon. Dalam hal ini, dikatakan bahwa diferensiabel di C dan L ditulis dengan F aksen C. Dengan kata lain, derivatif dari F di C diberikan limit F aksen C sama dengan limit X menuju C dari Fx dikurang Fc per X kurang C. Baik, kita misalkan contoh yang pertama, kita punya Fx sama dengan X kuadrat. Untuk X anggota R, maka untuk setiap C anggota R. Baik, penyelesaiannya kita gunakan definisi turunan tadi, yang mana F aksen C-nya sama dengan limit X menuju C dari fungsi Fx dikurang Fc per X kurang C. Sama dengan limit, nah seperti ini, kita masukkannya dari limitnya sama dengan 2C. Dalam hal ini, fungsi F terdefinisi pada R dan F aksen X sama dengan 2X untuk X anggota real. Baik, yang kedua, kita punya teorema 1.2 yang berbunyi, jika fungsi F yang dipetakan dari I ke R diferensiabel di C anggota I, maka F kontinu di C. Buktinya adalah kita punya fungsi Fx dikurang Fc sama dengan Fx dikurang Fc per X kurang C ini diturunkan dan ini dikali X kurang C. Karena F aksen C ada, maka dengan mengaplikasikan teorema perkalian limit, jadi dari fungsi ini kita kalikan sama limit, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dari limit X menuju C dari Fx dikurang Fc per X kurang C ini kan sama dengan definisi turunan tadi, F aksen C. Nah, limit X dikurang C, kita masukkan X-nya ke sini, jadi kan ini kan limitnya 0. Jadi di sini F aksen dikali 0 sama dengan 0. Jadi limit X kurang C dari Fx dikurang Fc sehingga F kontinu di C. Lanjut. Nah, teorema 1.3 ini ada 4 poin. Yang pertama, jika A anggota R maka fungsi alfa. Jika A anggota R maka fungsi alfa diferensiabel di C dan alfa F sama dengan ini. Yang kedua, kalau misalnya dua fungsi itu kita jumlahkan turunannya, maka dia sama dengan penjumlahan masing-masing dari turunannya. Yang ketiga itu bentuk perkalian dan keempat itu bentuknya pembagian. Akan kita buktikan secara satu persatu. Yang pertama, kita punya F aksen C sesuai dengan definisinya, yaitu limit X menuju C dari fungsi Fx dikurang Fc per X dikurang C. Maka kita dapatkan
delta F aksen C itu sama dengan, kita masukkan sesuai definisi turunannya seperti ini. Nah, di sini kan skalanya bisa kita keluarin nih. Jadi kan skala kita keluar dari sini. Jadi kita punya alfa limit dari fx kurang fc per x kurang c ini sama dengan f aksen c itu sendiri. Maka alfa dikali f aksen c itu terbukti. Poin B kita sebenarnya ini boleh misalkan boleh enggak, ini sebenarnya opsional aja. Nah, yang kita buktikan itu apa jika kedua fungsi turunan itu dijumlahkan dia sama dengan masing-masing fungsi itu ditambahkan. Mari kita lihat buktinya yaitu yang pertama ya satunya limit x menuju c dari fx ditambah gx dikurang fc tambah gc per x kurang c. Yang mana dia menjadi limit fx dikurang fc ditambah gx dikurang gc. Nah, ini kita menggunakan sifat dari penjumlahan, maka menjadi bentuk limit x menuju c dari fx dikurang fc per x kurang c ditambah limit x kurang menuju c dari gx dikurang gc per x kurang c. Nah, kedua bentuk ini merupakan sebuah bentuk dari definisi turunan yang sama dengan f aksen c ditambah g aksen c juga terbukti. Baik, yang poin ketiga, kita misalkan fungsi perkalian antara dua fungsi itu sama dengan P untuk X anggota I dan X-nya tidak sama dengan C. Kita memperolehkan bentuk dari Px dikurang Pc per X kurang C sama dengan kita masukkan seperti fungsi perkalian tadi. Nah, di sini kan kita punya Fx dikali Gx dikurang Fc dikali Gc per X kurang C. Ini kan bentuknya nggak bisa diapa-apain kan karena emang bentuknya sangat semua. Jadi kita gunakan manipulasi aljabar yang mana kita memunculkan bentuk negatif fc dikali gx ditambah fc kali gx. Nah, bisa kita keluarkan masing-masing. Jadi bentuknya menjadi fx dikurang fc per x kurang c dikali gx ditambah fc dikali gx dikurang gc per x kurang c. Nah, di sini muncullah definisi turunan maka bentuk ini berlaku sehingga P sama dengan F kali G itu diferensiabel di C dan F dikali G aksen C itu sama dengan F aksen C dikali GC ditambah FC dikali G aksen C juga terbukti. Baik, bentuk yang terakhir itu kita punya. Misalkan Q merupakan pembagian antara kedua fungsi. Karena G terdiferensiabel di C, maka dengan teorema maka G kontinu di C. Karena GC tidak sama dengan 0, maka terdapat interval Qx dikurang Qc per X kurang C itu sama dengan kita masukkan sesuai dari Q-nya, F pembagian fungsi, yang ujungnya kita dapatkan 1 per Gx dikali Gx, ini definisi turunan, maka disimpulkan bahwa bentuk dari Q aksen C itu sama dengan definisi turunan yang mana sama dengan F aksen C dikali G aksen C dikurang FC dikali G aksen C per G C kuadrat itu terbukti. Kita lanjutkan bentuk rantai. Nah, di sini ada definisinya. Definisi 14 itu berbunyi dalam hal ini dapat tulis dengan G komposisi dari aksen C itu sama dengan G aksen komposisi F dikali F aksen. Nah, ide dari bentuk ini bisa kita didapat dari beberapa pengamatan yaitu G komposisi fx dikurang gfc per x kurang c itu sama dengan g fx dikurang gfc per fx kurang fc dikali fx dikurang fc per x kurang c. Teorema selanjutnya, teorema 1.5 kita berbunyi misalkan I, J itu subset dari R adalah interval-interval di dalam R yang mana fungsi G-nya itu pemetaan dari I ke R dan F itu merupakan pemetaan dari J ke R. Jika F diferensiabel di C anggota I dan G diferensiabel di FC, maka fungsi komposisi dari G komposisi F diferensiabel di C. Dan G komposisi F aksen C itu sama dengan G aksen FC dikali F aksen C. Buktinya, nah, kita misalkan itu sama dengan D, dan G didefinisikan pada I dengan ada dua fungsi, yang mana GY-nya sama dengan G dikurang GD per YD, dengan Y-nya tidak sama dengan D, dan kita memperoleh G aksen D dengan Y-nya tidak sama dengan D.
Jadi karena G diferensiabel di D, maka diperoleh limit Y menuju D dari GY sama dengan G aksen D sama dengan G besar D. Jadi G besar juga dikontinu di D. Sekarang, maka G aksen V itu kontinu di C, yaitu limit X menuju C dari G komposisi Fx sama dengan limit dari Y kurang Y menuju D dari G besar Y sama dengan G aksen dari Fc itu sendiri. Selanjutnya dari definisi G diperoleh bahwa pengurangan GY dikurang GD sama dengan G besar Y dikurang YD untuk setiap Y sama dengan D. Maka yang akibat yang diperoleh dari bentuk-bentuk ini adalah limit X menuju C dari G komposisi Fx dikurang G komposisi Fc per X kurang C itu sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Oke, kita masuk ke contoh. Kita punya contoh kita punya contoh Sx sama dengan sin X dan Cx-nya sama dengan cos X. Untuk X anggota R, maka X aksen X sama dengan cos X sama dengan Cx dan C aksennya sama dengan min sin X atau min sin X ini atau min dari XX. Untuk X anggota R dengan menggunakan fakta ini definisi bahwa tan X itu kan rumusnya sin X per cos X dan sec X itu merupakan kebalikan dari cos X. Untuk X-nya bernilai 2 kata 1 kali Pi dengan K-nya anggota dari N, maka dengan mengaplikasikan aturan pembagian diperoleh dari turunan dari tan X ini kita punya cos X dikali cos X dikurang sin X dikali min sin X per cos kuadrat X sama dengan cos X ini kan cos X kuadrat, ini kan min sin X kuadrat dikali min, jadi bentuknya menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, yang mana nilai ini merupakan sebuah bentuk identitas trigonometri yang artinya dia sama dengan 1. Berarti 1 per cos kuadrat X ini merupakan hasilnya menjadi sec X kuadrat. Selanjutnya kita turunkan bentuk sec X itu kan 1 per cos X, kita hubung dengan aturan pembagian itu 0 dikali min sin 0 dikurang min sin X per cos X kuadrat atau sin X per cos kuadrat X. Ini cos kuadrat X bisa kita pisah, jadi bentuknya menjadi sin X per cos X dikali cos X. Nah, di sini kan kita punya 1 per cos X itu sama dengan sin X, dan sin X per cos X itu hasilnya tan X. Oke, kita masuk fungsi inverse dengan teorema 136 berbunyi. I anggota R adalah interval dari fungsi f yang dipetakan dari I ke R monoton murni dan kontinu pada I. Misalkan J sama dengan Fi dan G itu yang dipetakan dari J ke R monoton murni dan merupakan fungsi inverse kontinu pada F. Jadi kita punya G aksen J sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen G D. Nah, buktinya ini untuk Y anggota J, maka Y sama dengan didefinisikan ini definisi turunan seperti biasa. Karena ini monoton murni, maka kita dapatkan ini G aksen D sama dengan Y kurang D ini. Sehingga untuk HY-nya kita punya dari bentuk ini. Untuk setiap Y anggota J dan Y yang sama dengan D, akan dibuktikan bahwa ini limit ini ada yang diberikan untuk sebarang epsilon besar 0 yang didefinisiabel di F dan C-nya sama dengan GD. Maka berlakulah definisi turunan yang pertama itu. Tapi di sini kita punya ini persekitarannya itu yang tidak kontinu di G. Jadi kita dapat mengambil delta yang terdapat di gamma besar Y sehingga berlakulah mutlak Y itu besar dari 0 dan kecil dari gamma. Untuk Y anggota J berlaku mutlak Y kurang GD kecil daripada delta. Nah, jadi kita punya fungsi ini yang sesuai dengan turunan tadi. Terus kita dapat mengetahui bahwa sebelumnya kita punya HY tidak sama dengan 0 karena GY dikurang GD itu per Y kurang D sama dengan 1 per HY. Nah, jadi dari kesimpulan-kesimpulan di atas ini kita dapat menentukan bahwa G aksen D itu ada nilainya dan dia sama dengan 1 per F aksen C, yaitu fungsi inverse itu sendiri. Oke, kita lanjut. Teorema 1.7.
yang mana kita punya G aksen sama dengan 1 per F aksen komposisi dari G. Bukti. Kita punya G aksen sama dengan 1 per F harus terpenuhi, yang mana kita dapat memisalkan G aksen Y sama dengan 1 per F aksen komposisi dari GY. Atau dalam bentuknya bisa kita ubah menjadi G aksen komposisi Fx sama dengan 1 per F aksen X. Yang mana dapat kita tulis G aksennya sama dengan 1 per Fx. Atau nilai kebalikan dari Fx. Contoh, kita masuk contoh. Kita punya G aksen Y sama dengan 1 per F aksen Y. Itu kita pakai definisi dari tadi, yang teorema tadi. Kita dapatkan G aksen Y sama dengan 1 per N. Y dikali 1 per N kurang 1 untuk Y besar 0. Dan dia tidak terdiferensiabel di 0. Oke, kita masuk ke topik baru yaitu nilai rata-rata. Pertama, teorema nilai rata-rata adalah nilai maksimum relatif atau minimum relatif yang mana di C itu anggota I yang terdapat persekitarannya atau V sama dengan V persekitaran dari C sehingga kita punya Fx Fc itu lebih besar dari sama dengan Fx untuk semua X di dalam V gabungan dari I. Ini yang dikatakan fungsi ekstrim relatif, mempunyai maksimum relatif atau mempunyai minimum relatif di C. Lanjut kita masukkan ke teorema. Oke, sebentar ya. Ini enggak. Nah, bisa nih. Nah, kita punya teorema 2.1, teorema X di dalam. Itu kita berbunyi, misalkan C adalah titik dalam dari interval I dan F itu kita punya fungsi F yang dipetakan dari I ke R mempunyai X relatif di C yang kita mempunyai relatifnya F aksen C-nya itu sama dengan 0. Untuk ke buktinya. Andaikan F aksen C itu besar 0, maka terdapat persekitaran dari P delta C itu subset dari I, sehingga dari definisi turunan itu besar dari 0 untuk setiap X anggota dari persekitaran dari delta C untuk X tidak sama dengan C. Jika X anggota persekitaran dari delta C itu X-nya besar dari 0, maka kita dapat memperoleh yang itu Fx dikurang Fc sama dengan X kurang C dikali definisi turunan Fx kurang Fc per X kurang C itu besar dari 0. Tapi hal ini kontradiksi dengan hipotesis yang bahwa F mempunyai nilai maksimum relatif di C. Jadi pengandaian kita itu salah. Andaikan F aksen C itu lebih kecil daripada 0, maka terdapat persekitarannya sehingga dari definisi turunan ini besar dari 0 untuk setiap X yang anggota dari persekitaran C ini dan dia X-nya tidak sama dengan C. Dalam hal ini juga kontradiksi dengan hipotesis bahwa F punya nilai maksimum relatif, jadi pengandaian kita juga salah. Jadi haruslah F aksen C itu lebih sama dengan 0. Contoh, kita punya Fx-nya sama dengan mutlak X, yang mana kita punya intervalnya dari min 1,1 dengan rangkaian tertutup. Mempunyai nilai minimum relatif di X sama dengan 0, tetapi dia tidak terdiferensiabel di X sama dengan 0. Oke, masuk kita premis selanjutnya yaitu teorema 2.2, yaitu nomor teorema rule. Kita punya F tertutup di I itu A, B. Dan dia terdiferensialnya terbuka pada FA sama dengan FB sama dengan 0. Maka ini haruslah sedikit satu titik di C terbuka di A, B sehingga ini F aksen C-nya berlaku sama dengan 0. Baik, ini pembuktiannya kita punya A sama dengan FB sama dengan 0, yang mana dia berada pada interval A, B. Yang kita ketahui tadi, F aksen C-nya itu ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa F aksennya itu sama dengan 0.
Baik, kita masuk ke teorema nilai rata-rata, yaitu kita punya f itu kontinu pada interval tertutup I tertutup A, B, dan dia terdiferensial pada interval terbuka A, B, maka terdapat satu titik sedikitnya satu titik C di kurung terbuka ini, sehingga berlakulah FB dikurang FA sama dengan F aksen C kali B kurang A. Bukti. Nah, perhatikan fungsi dari si ini yang divisikan pada bawah ini. Nah, seperti ini. Yang grafiknya itu adalah dua garis yang menghubungkan antara kedua titik ini. Dalam hipotesis ini, terdapat teorema Rolle yang dipenuhkan oleh sisi ini, yang kontinu pada kurung tertutup A, B, dan juga dia harus terdiferensiable pada A, B. Oleh karena itu, terdapat satu titik A, B yang sedemikian sehingga 0 sama dengan F aksen C dikurang FB kurang FA per B kurang A. Maka FB dikurang FA itu sama dengan F aksen C dikali B kurang A itu terbukti. Baik, teorema selanjutnya, teorema 2.4, yang mana F itu kontinu pada interval tertutup seperti ini, dan harusnya dia harus terdiferensiable pada interval terbuka A, B, yang mana F aksen X-nya sama dengan 0 dan X-nya merupakan kurung terbuka dari A, B. Dan dia harus fungsi konstan pada I. Bukti. Kita punya interval terbuka dan tertutup, yang mengaplikasikan nilai rata-rata pada interval ini yang terdapat titik C menggantung X di antara A dan X, sehingga kita ini harus berlaku. Karena f aksen x c-nya sama dengan 0, maka fx kurang fa-nya sama dengan 0. Maka diambil sebarang x, maka fx-nya sama dengan fa untuk semua x anggota dari A, B interval tertutup. Kita masuk ke contoh. Kita punya dua fungsi, yang mana fungsi pertamanya gx dan fungsi keduanya di fx sama-sama 3x kuadrat. Kita dapat memperhatikan bahwa ini kedua fungsi ini sama, otomatis kedua turunan dari fungsi ini otomatis sama untuk setiap x-nya anggota dari min 2 sampai 2. Tema selanjutnya kita punya dua poin. Yang pertama f naik pada i jika dan hanya jika f asalnya besar dari 0. Kalau misalnya yang kedua itu f turun pada i jika dan jika f x-nya lebih kecil dari sama dengan 0. Bukti yang pertama kita dapat membuktikannya dengan mengaplikasikan teorema nilai rata-rata tadi, yang mana x2 dikurang x1 sama dengan f aksen C dikali x2 kurang x1. Karena ini berlaku, maka kita dapat melakukan x1 besar kecil dari x2 adalah titik sembarang titik dalam pada I. Maka fungsi ini naik pada I. Lanjut. Untuk bukti sebaliknya, kita dapat memisalkan x kurang fc per x kurang c itu besar dari 0, maka pada definisi turunan ini berlaku besar dan sama dengan 0. Bukti yang kedua, kita punya f kurang 2 kurang f kurang 1 per f aksen c itu x kurang 2 x kurang 1. Karena x satunya kecil dari x2 adalah titik sembarang titik dalam, maka dia turun pada I. Untuk bukti sebaliknya, kita punya punya interval tertutup tadi, kita punya dia kecil dari sama dengan 0, maka definisi turunannya I juga kecil dari sama dengan 0, yang mana I dapat dikatakan naik murni pada interval I jika untuk sebarang titik x1, x2 anggota dari I dengan x1-nya kecil dari x2, maka fx1-nya lebih kecil dari sama dengan fx2. Kita punya uji derivatif pertama untuk ekstrim, teorema selanjutnya. Nah, terdapat persekitaran dari bentuk ini, dia merupakan subset dari I, dan dia mempunyai maksimum relatif di C. Pada poin kedua, kita punya interval ini, dia subset dari I, sehingga f dari x itu kecil dari 0, sehingga dia relatif minimum di C. Baik, kita buktikan yang pertama, itu dia menilai rata-rata, dia seperti ini. Maka f aksen cx-nya itu besar dari 0, maka untuk ini, dengan cara yang sama, kita menggunakan x-nya persekitaran dari delta, mempunyai relatif di C. Nah, untuk poin B, kita sama seperti yang A.
kita punya contoh kesamaan. Kita punya fungsi eksponensial fx sama dengan eksponen x mempunyai derivatif f aksen x sama dengan eksponen x. Dengan menurunkan kesamaan tersebut, kita punya eksponen x itu besar dari 1 sama x untuk x anggota R. Kita memperoleh dari bentuk ini, dia hanya sama di x sama dengan 0. Sifat nilai antara dari nilai derivatif itu ada dua. Yang jika f aksennya besar 0, maka persekitarannya itu cuman terhadap jumlah. Kalau misalnya f aksennya kecil dari 0, maka persekitaran itu dikurang. Bukti. Yang pertama, kita punya definisi turunan seperti biasa yang terdapat deltanya besar 0, sehingga kita punya persekitaran dari ini lebih kecil dari 0 dan dia lebih besar dari delta. Maka berlaku fx dikurang fc per x kurang c itu besar dari 0. Dan kita pada poin kedua sama dengan cara yang pertama. Oke, kita masuk ke teorema Darboux, yaitu jika f diferensial pada i ini, k di antara bilangan ini, maka f aksennya sama dengan k. Definisi G pada I dengan membawa Gx sama dengan Kx kurang Fx, maka mudah dipahami bahwa gini seperti bentuknya pada I. Kita punya G aksen A sama dengan K kurang F aksen A itu besar dari 0, maka lemma A itu benar. Dan serupa karena bentuk G aksen B K dikurang F aksen B besar 0, maka lemma dari 1,2 itu juga maksimum. Akibatnya dari teorema tersebut haruslah 0 sama dengan G aksen C sama dengan K. Maka harusnya F aksen C sama dengan K. Kita masih contoh, kita punya fungsi G itu merupakan kurung tertutup dari min 1 sampai 10 dipetakan ke R yang didefinisikan dari Gx seperti ini. Jelas tidak mungkin sifat pada interval ini. Karena itu dengan teorema Darboux tidak ada fungsi f sehingga f aksen x sama dengan Gx. Untuk semua x ini anggota tertutup dengan ini. Atau dengan kata lain, G bukan derivatif sebarang pada fungsi 1,1 kurung tertutup. Materi selanjutnya yaitu aturan L-Hospital. Bentuk tak tentu yang pertama, jika A sama dengan limit X menuju C dari fx dan B sama dengan limit X menuju C dari Gx dengan B tidak sama dengan 0, maka limit X menuju C dari fx per Gx itu sama dengan AB. Yang kedua, jika B sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Yang ketiga, jika B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka limitnya tak berhingga. Dalam kurung, jika limitnya ada. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, belum pernah diberikan sebelumnya. Catatan, pada kasus ini, limit dari pembagian F per G dikatakan tak tentu. Limitnya bisa tidak ada atau dapat bernilai sebarang bilangan real. Tergantung pada fungsi F dan G, simbol 0 per 0 digunakan untuk menotasikan suatu situasi tersebut. Contoh, jika alfa adalah sebarang bilangan real, dan jika didefinisikan dengan fx sama dengan alfa dikali x, dan gx sama dengan x, maka limit x menuju 0 dari fx per gx itu sama dengan limit x menuju 0 dari alfa kali x per x, di mana limit x menuju 0 itu limit x menuju 0 dari tak hingga. Oleh karena itu, bentuk tak tentu bisa saja menghasilkan sebarang bilangan real alfa sebagai limitnya. Bentuk-bentuk tertentu yaitu pertama ada 0,0 per 0, tak hingga per tak hingga, di mana pada kedua ini lebih terfokus. Yang ketiga yaitu
ada 0 dikali tak hingga, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, 0 tak hingga pangkat 0, atau dan tak hingga dikurang tak hingga. Pada bentuk yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ini dapat diturunkan dengan menggunakan manipulasi logaritma, eksponensial, atau aljabar. Sekarang masuk pada teorema 3.1, di mana berbunyi, misalkan F dan G terdefinisi pada interval A, B, di mana FA sama dengan di mana FA sama dengan GA sama dengan 0, dan misalkan GX tidak sama dengan 0 untuk A kecil dari X kecil dari B. Jika F dan G diferensiabel di A dan G aksen A tidak sama dengan 0, maka limit dari F per G ada nilainya sama dengan F aksen A bagi X aksen A. Jadi, limit X menuju A dari Fx per Gx sama dengan F aksen A per G aksen A. Artinya, dari teorema tadi kita ketahui bahwa FA sama dengan GA sama dengan 0. Sehingga dapat kita cari Fx per Gx itu dapat kita tuliskan menjadi Fx per Gx sama dengan Fx dikurang Fa dibagi Gx dikurang GA. Di mana si pembilang dan si penyebut ini sama-sama kita bagi dengan X dikurang A, sehingga diperoleh Fx dikurang Fa per X kurang A dibagi Gx dikurang Ga per X kurang A. Jadi dengan mengaplikasikan teorema pembagian limit, diperoleh bahwa limit X menuju A dari Fx per Gx itu sama dengan limit X menuju A dari Fx dikurang Fa dibagi X kurang A dibagi limit X menuju A dari Gx dikurang Ga per X kurang A itu sama dengan F aksen A per G aksen A. Jadi bentuk ini dapat kita ubah menjadi ini diperoleh dari teorema-teorema sebelumnya. Dapat kita lihat pada contoh 2, yaitu limit X menuju 0 dari X kuadrat ditambah X per sin 2X, di mana di sini kita turunkan dahulu fungsinya sehingga menjadi turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Turunan dari X itu 1 per turunan dari sin 2X itu adalah 2 cos 2X. Sehingga limitnya itu X menuju 0, kita substitusikan nilainya pada X, sehingga 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1, 2 cos 0, di mana cos 0 itu adalah 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi limit dari X menuju 0 dari X kuadrat ditambah X per sin 2X itu sama dengan setengah. Selanjutnya, yaitu teorema 3.2 atau teorema nilai rata-rata Cauchy, di mana disebutkan bahwa jika F dan G kontinu pada interval A, B, diferensiabel pada A, B, dan di aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua X bagian dari A, B, maka terdapat C bagian dari A, B, sehingga FB dikurang FA per GB dikurang GA itu sama dengan F aksen C per G aksen C. Teorema ini dapat kita buktikan
dapat dibuktikan dengan sebagaimana pembuktian dari teorema nilai rata-rata didefinisikan suatu fungsi yang memenuhi teorema Role. Dapat kita ketahui pada teorema tadi bahwa G aksen X itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X bagian dari A, B, di mana diketahui pada teorema Role, GA itu tidak sama dengan GB. Untuk X bagian dari A, B didefinisikan dengan HX, di mana HX itu merupakan kombinasi dari fungsi G dan fungsi F, sehingga pada teorema tadi disebutkan bahwa F dan G itu kontinu. Dan HX itu juga diferensiabel sebab F dan G-nya juga diferensiabel. Dan diketahui dari fungsi ini bahwa FB, FA, GB, dan GA itu merupakan konstanta, sehingga apabila X menuju A, dapat diperoleh bahwa HA itu sama dengan 0, sama dengan HB. Sehingga oleh karena itu, dengan teorema Role tadi didapat bahwa terdapat titik C bagian dari A, B, sehingga 0 sama dengan H aksen C sama dengan FB dikurang FA dibagi FB dikurang GA dikali G aksen C dikurang F aksen C diperoleh dari menurunkan fungsi ini, sehingga karena F aksen X itu tidak sama dengan 0, maka dengan membagi persamaan di atas dengan G aksen C akan diperoleh hasil yang diinginkan. Atau persamaan ini dapat kita ubah bentuknya menjadi FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA itu sama dengan F aksen C per G aksen C. Sehingga terbukti bahwa FB dikurang FA per GB dikurang GA itu sama dengan F aksen C per G aksen C. Selanjutnya, yaitu aturan L-Hospital aturan 1
Mana jika f dan g fungsi kontinu pada interval A, B, diferensiabel pada A, B. FA sama dengan GA sama dengan 0, dan GX tidak sama dengan 0, dan G aksen X untuk A kecil dari X kecil dari B, maka yang pertama, jika limit X menuju A dari F aksen X per G aksen X sama dengan L, untuk L bagian dari bilangan real, maka limit X menuju A dari Fx per Gx sama dengan L. Yang kedua, jika limit X menuju A dari F aksen X per G aksen X sama dengan tak hingga atau negatif tak hingga, maka limit X menuju A dari Fx per Gx itu sama dengan tak hingga atau negatif tak hingga. Dapat dibuktikan dengan sebagai berikut. Untuk yang pertama, diberikan sembarang epsilon besar dari 0. Dari yang diketahui terdapat delta besar dari 0. Sehingga untuk A besar dari X besar dari A ditambah delta berlaku mutlak F aksen X per G aksen X dikurang L itu kecil dari epsilon. Untuk sebarang X yang memenuhi A lebih besar dari X lebih besar dari A ditambah delta diperoleh suatu titik C. Ini dia didapat dari teorema nilai rata-rata Cauchy, sehingga A itu kecil daripada CX kecil daripada X, dan Fx per Gx itu sama dengan F aksen Cx per G aksen Cx. Karena C memenuhi A besar dari X besar dari A ditambah delta, dengan ketaksamaan sebelumnya mengakibatkan mutlak Fx per X per Gx dikurang E sama dengan mensubstitusikan nilai dengan mengubah menjadi nilai ini, sehingga mutlak Fx per Gx dikurang L itu kecil dari epsilon. Karena hal ini benar untuk semua X dengan A besar dari X besar dari A ditambah delta, maka dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju A dari Fx per Gx sama dengan L. Yang kedua, yaitu kita membuktikan kalau dia itu sama dengan positif dari tak hingga. Jadi diberikan sebarang nilai K itu besar dari 0. Terdapat delta besar dari 0, sehingga A besar dari X besar dari A ditambah delta, berlaku F aksen X per G aksen X itu besar dari K. Jadi untuk setiap X yang demikian dapat diaplikasikan dengan teorema rata-rata Cauchy, memperoleh C, sehingga A besar dari X besar dari A ditambah delta, dan Fx sama dengan F aksen Cx dibagi G aksen Cx itu besar dari K. Sehingga karena K itu sebarang, di mana K itu besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X menuju A dari Fx per Gx itu sama dengan positif tak hingga. Dengan cara yang sama dapat kita buktikan pada negatif tak hingga, di mana nilai K-nya ini kecil dari 0, sehingga F aksen X per G aksen X itu kecil dari K, sehingga pada akhirnya F aksen X per Gx Fx per Gx sama dengan F aksen Cx per G aksen Cx itu kecil dari K, karena K-nya itu yang kita ambil yaitu kecil dari 0. Sehingga terbukti bahwa limit
X menuju Fx per Gx itu sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya, yaitu terdapat contoh di sini di mana limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 8 per X kurang 2 itu ini kalau disubstitusikan menghasilkan bentuk 0 per 0, maka persoalan ini akan kita kerjakan dengan menurunkan fungsi sehingga diperoleh limit X menuju 2 turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Turunan dari negatif 8 itu 0 per turunan dari X itu 1, turunan dari negatif 2 itu 0, sehingga limit X menuju 2 dari 3X kuadrat itu sama dengan 12, di mana substitusikan 2-nya pada X, 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, itu teorema 3.4, di mana berbunyi misalkan f dan g fungsi kontinu dan diferensiabel pada interval b sampai tak hingga, dan limit x menuju tak hingga dari fx sama dengan limit x menuju tak hingga dari gx itu sama dengan 0, dengan g aksen x tidak sama dengan 0 untuk X besar dari B. Maka limit X menuju tak hingga dari Fx per Gx itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari F aksen X per G aksen X. Dapat kita buktikan dengan pertama, yaitu kita mengambil nilai T itu sama dengan 1 per X pada interval 0 sampai 1 per B. Kita definisikan dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, dengan fx itu f 1 per t jika 0 kecil dari t kecil sama dengan 1 per b. Dan untuk fx sama dengan 0 jika t-nya sama dengan 0. Selanjutnya pada fungsi g sama juga terdapat dua fungsi, yaitu untuk G-nya itu 1 per T jika 0 lebih kecil dari T lebih kecil sama dengan 1 per B, dan G-nya itu sama dengan 0 jika T-nya sama dengan 0. Jadi dilihat bahwa limit T menuju 0 dari Ft itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari Fx, di mana tadi di teorema diberitahu bahwa limit X menuju tak hingga dari Fx dan itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari Gx itu sama dengan 0. Ini diketahui dari bunyi dari teoremanya. Sehingga limit Ft T menuju 0 itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari Fx, dan limit T menuju 0
dari GT sama dengan limit X menuju T hingga dari GX. Selanjutnya, untuk 0 kecil dari T kecil sama dengan AB, dengan menggunakan aturan rantai, diperoleh bahwa F aksen T itu sama dengan min 1 per T kuadrat dikali F aksen dikali 1 per T, di mana ini diturunkan sehingga menghasilkan ini. Dan GT begitu juga, ini diturunkan sehingga menghasilkan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X menuju T hingga dari Fx per Gx itu sama dengan limit T menuju T hingga dari Fx per Gx sama dengan limit T menuju 0 dari F aksen 1 per T per G aksen 1 per T sama dengan limit X menuju T hingga dari F aksen X per G aksen X. Selanjutnya dapat kita lihat pada beberapa contoh di bawah ini, di mana kita lihat pada contoh B, limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos X per X kuadrat. Ini kalau dikerjakan tidak akan mendapatkan hasil, sehingga akan dilakukan penurunan pada fungsinya, yaitu 1 dikurang cos X per X kuadrat, di mana yang atas dulu kita kerjakan, bahwa turunan dari 1 itu adalah 0, turunan dari cos X, cos X itu adalah min dari, turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Hingga hasilnya adalah limit X menuju 0 dari sin X per 2X. Ini pada bagian ini bentuknya masih bentuk tak tentu 0 per 0, sehingga dilakukan aturan L'Hospital lagi dengan cara menurunkan fungsi, di mana turunan dari sin X itu adalah cos X dan turunan dari 2X itu adalah 2, sehingga substitusikan nilai X menuju 0 substitusikan nilai X menuju 0, sehingga cos 0 per 2 itu sama dengan cos 0 itu adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Selanjutnya, terdapat contoh yang lain juga. Selanjutnya kita masuk pada teorema 3.5, yaitu L'Hospital aturan 2, di mana di sini bentuknya itu adalah tak hingga per tak hingga. Di sini disebutkan bahwa jika F dan G diferensiabel pada A, B, limit X menuju A dari Fx sama dengan tak hingga, dan limit X menuju A dari Gx itu sama dengan tak hingga, serta Gx tidak sama dengan 0 dan G aksen X tidak sama dengan 0 untuk A kecil dari X kecil dari B, maka yang pertama, jika limit X menuju A, jadi F aksen X per G aksen X sama dengan L, untuk L bagian dari R, bilangan real, maka limit X menuju A dari Fx per Gx sama dengan L. Yang kedua yaitu jika limit X menuju A dari F aksen X per G aksen X itu sama dengan tak hingga atau negatif tak hingga, maka limit X menuju A dari Fx per Gx itu sama dengan tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi pada pembuktian pertama, diberikan sebarang 0 kecil dari epsilon kecil dari 1 per 2. Jadi dari hipotesis terdapat delta besar dari 0, sehingga A itu kecil dari X, kecil dari A ditambah delta. Berlaku mutlak F aksen X per G aksen X itu dikurang L kecil dari epsilon. Jadi dipilih C1 di dalam A
dalam interval A, A tambah delta, dan karena F itu mempunyai limit kanan di A, maka dapat dipilih C2 di dalam A, C. Sehingga Fx itu tidak sama dengan FC1 untuk A kecil dari X kecil dari C2. Selanjutnya, kita definisikan fungsi F pada A, C2 dengan Fx sama dengan 1 dikurang F C1 dibagi Fx per 1 kurang GC1 dikurang Gx. Untuk A kecil dari X kecil dari C2, karena G aksen X sama dengan 0 untuk A kecil dari X kecil dari B, maka Gx tidak sama dengan GC1. Untuk A kecil dari X kecil dari C2, dari definisi fungsi F, limit X menuju A dari Fx itu sama dengan 1. Oleh karena itu, terdapat titik C3 dengan A itu kecil dari C3 kecil dari C2, sehingga mutlak Fx dikurang 1 itu kecil dari epsilon untuk A kecil dari X kecil dari C3. Jadi, jika A itu kecil dari X kecil dari C3, maka diperoleh 1 per mutlak Fx itu kecil dari 1 per 1 dikurang epsilon kecil dari 2. Ya, perhatikan bahwa Fx per Gx itu sama dengan Fx per Gx dikali Fx per Fx sama dengan Fx dikurang Fc1 per Gx dikurang Gc1 dikali 1 per Fx. Kemudian dengan mengaplikasikan teorema nilai rata-rata Cauchy, terdapat C di dalam X, C1, sehingga mutlak Fx per Gx itu sama dengan F aksensi per G aksensi sama dengan 1 per Fx. Karena A kecil dari X, kecil dari C3, kecil dari C2, kecil dari C1, kecil dari A ditambah delta, maka diperoleh bahwa mutlak dari Fx per Gx dikurang L itu sama dengan F aksensi per G aksensi itu dikali 1 per Fx dikurang L. Di mana di sini terjadi manipulasi aljabar, dapat kita ubah bentuknya menjadi Fx, F aksensi per G aksensi dikurang L Fx dikali Fx pangkat negatif 1. Kecil dari F aksensi per G aksensi kurang L ditambah L dikurang L Fx kali mutlak Fx pangkat negatif 1 kecil dari epsilon ditambah mutlak L dikali epsilon dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah mutlak L dikali epsilon. Karena epsilon kita itu ada besar dari 0 dan sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa limit X menuju A dari Fx per Gx sama dengan L. Sehingga terbukti. Selanjutnya yaitu jika L sama dengan positif sehingga ditulis M itu sama Fm itu besar dari 1 diberikan dan C bagian dari A, B sehingga F aksen U per G aksen U itu besar dari M untuk setiap U bagian dari A, C. Kemudian didapat bahwa FB dikurang F alfa per GB dikurang G alfa itu besar dari M. Untuk A, kecil dari alfa, kecil dari beta, kecil sama dengan C. Jadi dengan Gx itu menuju tak hingga dan X itu menuju A, dapat ditulis C itu didapat G, C itu besar dari 0. Jadi kita asumsikan bahwa mutlak FC
per G alfa itu kecil dari setengah. Oleh karena itu, 0 kecil dari GC per G alfa kecil dari 1/2 untuk setiap alfanya itu bagian dari A, C. Jadi jika kita asumsikan lagi bahwa beta itu sama dengan C dan kita mengalihkan dengan 1 dikurang GC per G alfa kecil dari 1/2 didapat F alfa itu kurang dari FC per G dikali G alfa lebih besar dari M dikali 1 dikurang GC per G alfa lebih kecil daripada 1 per M. Sehingga F alfa per G alfa itu besar dari 1 per M ditambah FC per G alfa ditambah 1/2 dikali M kurang 1 untuk alfanya itu bagian dari A, C. Dengan demikian, dengan mengambil M-nya itu besar dari 1, sehingga didapat limit X. Limit alfa menuju A dari F alfa per G alfa itu sama dengan L. Sama dengan tak hingga. Sehingga L dengan L sama dengan tak hingga itu terbukti. Untuk L itu sama dengan negatif tak hingga dapat dibuktikan juga dengan cara ini, dengan menulis M-nya yang ini kecil dari 1. Selanjutnya yaitu contoh, di mana kita lihat pada yang contoh 2, misalkan I itu interval 0,V/2, diperhatikan bahwa limit X menuju 0 dari 1 per X dikurang 1 per sin. Ini bentuknya yaitu tak hingga per tak hingga, bentuk tak hingga dikurang tak hingga, bentuk direduksi ke bentuk 0/0. Sehingga pertamanya kita samakan penyebutnya, sehingga diperoleh hasil sin X dikurang X per X sin X. Itu kita turunkan, di mana turunan dari sin X itu adalah cos X, dan turunan dari X itu adalah 1. Selanjutnya, pada penyebutnya ini menggunakan aturan perkalian turunan, di mana X sebagai U dan si sin X ini sebagai V, sehingga U aksen dikali V itu ditambah V aksen dikali U dikali U itu sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U itu sama dengan U aksennya yaitu turunan dari X adalah 1, terus V kita adalah sin X, ditambah V aksen kita adalah turunan dari sin X adalah cos X. Dan U kita adalah X. Ya, diperoleh sin X ditambah X cos X. Di sini masih dengan menggunakan aturan L'Hospital, fungsi ini akan kita turunkan kembali, sehingga turunan dari cos X itu adalah negatif sin X, turunan dari 1 itu 0, turunan dari sin X itu adalah pada penyebutnya, turunan dari sin X itu cos X tambah
X ini bertindak sebagai U dan cos X ini sebagai V, di mana dengan rumus ini, dengan rumus yang sama diperoleh bahwa turunan dari X itu 1 dikali cos X itu ditambah dengan turunan dari cos X itu adalah negatif sin X dikali X. Nggak diperoleh bahwa 2 cos X dikurang X sin X. Setelah itu kita selesaikan limitnya dengan X itu menuju 0 sehingga diperoleh min sin 0 itu adalah 0 dan 2 cos 0 dikurang X sin 0 itu adalah 2 sehingga 0 per 2 itu sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu teorema Taylor. Di sini disebutkan yaitu diberikan N bagian dari bilangan asli di mana I merupakan interval tertutup dari A, B dan fungsi F dipetakan dari I ke R sedemikian hingga F dan turunan-turunannya, turunan pertama, turunan kedua hingga turunan ke N kontinu pada I. Dan F pangkat N tambah 1 yaitu turunan tambah 1 ada pada interval tertutup interval terbuka pada A, B jika X0 bagian dari I. Kemudian untuk setiap X dalam I ada suatu titik antara X dan X0. Jadi di antara X dan X0 itu terdapat titik C. Sedemikian hingga Fx itu berarti kan turunan-turunannya. Jadi di sini kita dapat mencari yaitu pertama turunan pertama dan juga ini polinomial berpangkat 1. Kemudian turunan kedua dengan polinomial pangkat 2 hingga turunan ke N dengan polinomial pangkat N sampai turunan N ditambah 1. Dan polinomialnya berpangkat N tambah 1. Jadi kita buktikan dengan misalkan diberi X0 dan X serta J itu dinotasikan sebagai interval tertutup dari titik-titik yang ujungnya yaitu X0 dan X. Di sini kita definisikan fungsi F pada J sehingga diperoleh ini. Jadi diperoleh FT sama dengan FF dikurang FT dikurang X kurang T dikali F aksen T dikurang bla sampai dikurang X kurang T pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N dikali T untuk T-nya itu bagian dari J. Sehingga T-nya di sini pertamanya kita ganti menjadi X0 sehingga diperoleh Fx0 itu sama dengan FF dikurang Fx0 dikurang X kurang X0 dikali F aksen X0 dikurang bla dikurang X dikurang X0 dipangkat N per N faktorial dikali F pangkat N kali X0. Dan kemudian di sini kita ganti dengan X sehingga fungsinya sama dengan Fx dikurang Fx dikurang X kurang X dikali F aksen X dikurang bla dikurang X kurang X pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N dikali X. Sehingga ini kalau kita kurangkan hasilnya 0 dan X kurang X-nya hasilnya 0, X kurang X hasilnya 0. Di mana diperoleh Fx-nya itu sama dengan 0. Jadi jika kita turunkan dari fungsi yang pertama diperoleh F aksen T itu sama dengan 0 dikurang F aksen T dikurang negatif 1 dikali F aksen T dikurang dikurang X kurang T dipangkatkan N per N faktorial dikali F pangkat N tambah 1 T.
Dan kita hasilkan bahwa F aksen T itu sama dengan X kurang T dipangkatkan N per N faktorial dikali Fn kali T. Selanjutnya kita definisikan G pada J, maka GT sama dengan FT dikurang X kurang T per X kurang X0 dipangkatkan N tambah 1 dikali Fx0. Jadi fungsi Gx0 itu, jadi kita mencari fungsi Gx0 sehingga kita substitusikan, kita ubah jadi X0, jadi F dikali X0 dikurang X kurang X0 per X kurang X0 dipangkatkan N tambah 1 dikali Fx0. Di mana ini dapat kita bagi sama-sama bagi sehingga menghasilkan 1. Dan apapun bilangan 1 dipangkatkan berapapun, itu hasilnya pasti tetap 1. Sehingga Gx0 itu sama dengan Fx0 dikurang Fx0. Sehingga diperoleh Gx-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya Gx itu sama dengan Fx dikurang X kurang X per X kurang X0 dipangkatkan N tambah 1 dikali Fx0. X kurang X itu 0, sehingga 0 dibagi, ini sama dengan 0. 0 dibagi X kurang X0 dipangkatkan N tambah 1 itu, N tambah 1 itu sama dengan 0. Dan jadi Gx-nya itu sama dengan Fx. Karena ini kalau dikalikan hasilnya 0. Selanjutnya, berdasarkan teorema nilai rata-rata, akan ada nilai C di antara X dan X0 itu pasti ada nilai C. Diperoleh dari teorema nilai rata-rata. Kemudian akan ada nilai G aksen C, itu sama dengan Gx dikurang Gx0 per X kurang X0 itu sama dengan 0. Maka untuk T yang bagian dari J, Gx0 ini sama dengan Gx sama dengan 0. Ini merupakan aplikasi dari teorema Rayleigh menghasilkan sebuah titik C di antara X dan X0 sedemikian hingga 0 itu sama dengan G aksen C sama dengan F aksen C ditambah N tambah 1 dikali X kurang C dipangkatkan N per X kurang X0 berpangkat N tambah 1 dikali Fx0. Jadi di sini kita peroleh bahwa Fx0 itu sama dengan negatif F aksen C per N tambah 1 dikali X kurang C berpangkat N per X kurang X0 berpangkat N tambah 1. Jadi di sini kita ganti nilai F aksen C itu menjadi negatif X kurang C berpangkat N per N faktorial dikali F pangkat N dikali C, maka akan menjadi Fx0 sama dengan X kurang X0 berpangkat N tambah 1 dikali X kurang C berpangkat N per N tambah 1 dikali X kurang C berpangkat N dikali N faktorial dikali fungsi F berpangkat N tambah 1 dikali C. Jadi untuk X kurang C berpangkat N ini dapat kita coret sehingga Fx0 itu sama dengan F berpangkat N ditambah 3 dikali C per N tambah 1.
per n tambah 1 faktorial dikali x kuadrat x0 berpangkat n tambah 1. Jadi ini diperoleh dari penyederhanaan dari n tambah 1 dikali n faktorial. Sehingga dengan kita menggunakan notasi Pn untuk untuk n polinomial Taylor dari f dan Rn itu merupakan sisa atau galat, dapat kita tulis kesimpulan bahwa teorema Taylor berbentuk fx sama dengan pnx ditambah Rnx. Jadi teorema Taylor itu dapat kita buat dalam bentuk di mana fx itu sama dengan pn x, di mana pnx itu adalah polinomial, sedangkan Rn itu adalah galatnya. Rnx itu adalah f berpangkat n tambah 1 dikali c per n tambah 1 faktorial dikali x dikurang x0 berpangkat n tambah 1. Hal ini sama dengan fx0 sama dengan f dikali berpangkat n tambah 1 dikali c per n tambah 1 faktorial dikali, ini dalam bentuk turunan, dikali x dikurang x0 berpangkat n tambah 1 untuk c di antara x dan x0. Dengan demikian terbukti teorema dari Taylor tadi. Di sini terdapat beberapa contoh yang berada di dalam PPT kami. Namun di sini saya akan mencontohkan satu, untuk contoh yang lain dapat teman-teman pelajari. Jadi contohnya itu pertama, untuk 1 dikurang 1/2 x kuadrat lebih kecil sama dengan cos x untuk semua x bagian dari bilangan real. Jadi fx-nya itu sama dengan cos x dan x0 itu sama dengan 0. Ini diperoleh dari teorema Taylor. Sehingga cos x sama dengan 1 dikurang setengah x kuadrat ditambah R2x, di mana R2 tadi merupakan sisa atau galatnya, dan C itu di antara 0 dan X yang kita miliki. Sehingga R2X itu sama dengan turunan ketiga dari C per 3 faktorial dikali X pangkat 3. Jadi, fungsi kita kan cos X. Turunan pertamanya, turunan pertama, turunan cos adalah negatif sin X. Turunan keduanya, turunan dari negatif sin X itu adalah negatif cos X. Dan turunan ketiga, yaitu kita turunkan negatif cos X itu. Turunan dari cos X itu adalah min sin X. Sehingga turunan ketiga dari cos X itu adalah sin X, atau pada soal ini menjadi sin C per 3 faktorial itu sama, kalau kita faktorialnya menjadi 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 6. Sehingga jika 0 itu kecil sama dengan X, kecil sama dengan Pi, maka C itu lebih kecil kecil sama dengan Pi dan besar sama dengan 0. Karena sin C dan X pangkat X kubik itu keduanya positif, kita mempunyai R2X-nya itu besar dari 0 karena
Kan sin X sama X pangkat 3-nya ini positif. Jadi selain itu, jika negatif Pi lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0, maka negatif Pi lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan 0, karena sin C dan X pangkat 3-nya itu keduanya negatif. Sehingga kita mempunyai R2X-nya itu besar dari 0. Oleh karena itu, kecil dari 0. Oleh karena itu, kita melihat bahwa 1 dikurang 1 per 2x kuadrat lebih kecil sama dengan cos X untuk mutlak X kecil sama dengan Pi. Jika mutlak X besar sama dengan Pi, maka kita mempunyai 1 dikurang 1 per 2x kuadrat dikurang negatif 3 lebih kecil sama dengan cos X. Dan pertidaksamaan tersebut valid, oleh karena itu pertidaksamaan berlaku untuk semua X bagian dari bilangan real. Selanjutnya kita masuk pada ekstrem relatif. Di sini menyatakan bahwa jika suatu fungsi f dipetakan dari I ke R terdiferensiasi di suatu titik C interior ke interval I, maka syarat yang diperlukan agar f memiliki ekstrem relatif di C adalah bahwa turunan dari C itu sama dengan 0. Salah satu cara untuk menentukan apakah F mempunyai maksimum relatif atau minimum relatif atau tidak keduanya di C adalah dengan menggunakan uji turunan pertama. Turunan tingkat tinggi jika ada dapat digunakan dalam penentuan ini seperti yang akan kita bahas sekarang. Jadi pada teorema 4.2 kita misalkan I adalah suatu interval dan misalkan X0 itu titik di dalam I. Dan misalkan N besar dari 2, misalkan turunan-turunannya itu ada dan kontinu di suatu lingkungan dari X0 dan F0, tetapi turunan X0 itu tidak sama dengan 0. Jadi teorema yang pertama, jika N-nya itu genap, turunan X0 itu besar dari 0. Jadi dia mempunyai, fungsi tadi mempunyai minimum relatif di X0. Dan yang kedua, jika N-nya itu genap, tapi turunan X0-nya, turunan ke N X0-nya itu kecil dari 0, maka dia mempunyai maksimum relatif. Dan jika N-nya itu ganjil, maka fungsi F itu tidak mempunyai minimum relatif maupun maksimum relatif di X0. Akan kita buktikan. Yaitu dengan menerapkan teorema Taylor di X0, kita mendapatkan bahwa X itu bagian dari I, sehingga kita punya Fx itu sama dengan Pn kurang 1 kali F ditambah Rn kurang 1 X. Fx itu sama dengan Pn kurang 1 X ditambah Rn kurang 1 X, itu sama dengan Fx0 ditambah F pangkat N C per N faktorial dikali X kurang X0 berpangkat N. Di mana C ini adalah suatu titik antara X dan X0, dan karena F turunan ke N tadi diketahui bahwa dia kontinu, dan turunan ke N dari X0 itu tidak sama dengan 0. Maka terdapat interval U di mana memuat X0 sedemikian hingga turunan ke N dari X itu akan mempunyai tanda yang sama dengan turunan ke N dari X0 untuk X-nya itu bagian dari U tadi. Jika X itu bagian dari interval U tadi, maka titik C yang juga merupakan milik dari U, akibatnya adalah turunan ke N dari C itu dan turunan ke N dari X0 itu akan sama. Tandanya itu sama. Jadi untuk teorema yang pertama itu diketahui kalau N-nya itu genap dan F turunan dari X0
turunan n dari x0 itu besar dari 0, maka untuk x bagian dari u kita mempunyai turunan ke n dari c itu besar dari 0 dan x kurang x0 berpangkat n itu besar dari 0 sehingga Rn kurang 1 x-nya itu besar dari 0. Oleh karena itu, karena semuanya pada besar dari 0, diperoleh fx itu besar sama dengan xf0 untuk x-nya itu bagian dari u. Dan oleh karena itu, f kita itu minimum relatif di x0. Jadi, yang selanjutnya, jika diketahui jika n-nya itu genap dan turunan n dari x0 itu kecil dari 0, maka Rn1x-nya itu kecil sama dengan 0 untuk x-nya itu bagian dari u, sehingga fx-nya itu kecil sama dengan fx0 untuk x-nya itu bagian dari u. Oleh karena itu, f ini mempunyai maksimum relatif di x0. Yang ketiga, jika n-nya itu ganjil, maka x dikurang x0 berpangkat n itu positif. Jika x-nya itu besar dari x0 dan negatif kalau x-nya itu kecil dari x0. Jadi, konsekuensi yang kita dapat dari poin ketiga ini, jika x-nya itu bagian dari u, maka Rn kurang 1x itu mempunyai tanda berlawanan di kiri dan di kanan x0. Oleh karena itu, fungsinya itu tidak mempunyai minimum relatif maupun maksimum fungsi cembung. Definisi 4.3. Misalkan I subset dari L adalah suatu interval, suatu fungsi f dipetakan dari I ke R dikatakan cembung pada I jika untuk sebarang T yang T-nya itu berada lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 0, dan sebarang titik x1 dan x2 itu pada I kita peroleh f1 kurang 1 x1 ditambah tx2 lebih kecil sama dengan 1 dikurang t dikali f x1 ditambah t fx2. Jadi perhatikan, jika x1-nya itu kecil dari x2, maka t-nya itu berkisar dari 0 hingga 1. Jadi titik 1 kurang 1 x1 ditambah tx2 itu melintasi interval x1 ke x2. Jadi, jika f cembung pada I, dan jika x1, x2-nya itu bagian dari I, maka tali busurnya itu akan bergabung pada dua titik, yaitu titik x1, f1, dan x2, x2, sebagaimana dapat kita lihat pada gambarnya berikut ini. Jadi, di sini titik x1, ini fx1, sini titiknya, dan x2, fx2 tuh di sini, sehingga terdapat titik 1 dikurang t dikali x1 ditambah tx2, sehingga dihubungkan maka terdapat tali busurnya. Selanjutnya yaitu teorema 4.4. Jadi, misalkan I adalah interval terbuka dan misalkan fungsi f dipetakan dari I ke R mempunyai turunan kedua pada I, maka f itu adalah fungsi cembung pada I jika dan hanya jika turunan kedua dari x itu besar sama dengan 0 untuk semua x bagian dari I.
dapat kita buktikan. Yang pertama, bukti yang kanannya, kita akan memanfaatkan bahwa turunan kedua itu diberikan oleh limit. Sehingga F double aksen A itu sama dengan limit F A ditambah H, ditambah 2FA ditambah FA kurang H per H kuadrat. Jadi itu untuk setiap A bagian dari I. Jadi misalkan H kuadrat itu sedemikian sehingga A ditambah H dan A dikurang H itu akan menjadi milik si I. Maka A itu sama dengan 1/2 dikali A ditambah H ditambah A kurang H. Dan karena F tadi cembung pada I, sehingga kita memiliki FA itu sama dengan F dikali 1/2 dikali A tambah H ditambah 1/2 dikali A kurang H. Itu lebih kecil sama dengan dari 1/2 FA tambah H ditambah 1/2 A kurang H. Oleh karena itu, kita mempunyai FA tambah H dikurang 2 FA ditambah FA kurang H itu besar dari 0. Karena H kuadratnya itu besar dari 0 juga, untuk semua H tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat pada persamaan 4, pasti itu non negatif karena keduanya itu besar dari 0. Oleh karena itu, kita memperoleh kalau turun kedua dari A itu, turun kedua dari A itu besar sama dengan 0 untuk setiap A-nya itu bagian dari I. Jadi kita buktikan dari kiri, kita akan menggunakan teorema Taylor. Jadi kita misalkan X1 dan X2 itu 2 titik di mana saja dari si interval I tadi. Jadi misalkan X0-nya itu 1 kurang TX1 tambah TX2, dengan kita menerapkan teorema Taylor pada F di X,0, kita akan memperoleh bahwa Fx1 itu sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X1 kurang X0 ditambah setengah F double aksen C1 dikali X1 kurang X0 di kuadrat. X1 kurang X0 dipangkatkan 2. Dan titik C2 di antara X0 dan X2 itu sedemikian rupa sehingga Fx2 itu sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X2 kurang X0 ditambah 1/2 dikali F double aksen C2 dikali X2 dikurang X0 dipangkatkan 2. Jika F double aksennya itu tidak negatif pada I, maka galetnya itu sama dengan 1/2 dikali 1/T dikali F double aksen C1 dikali X1 kurang X0 dipangkatkan 2 ditambah 1/2 dikali T dikali F double aksen C2 dikali X2 dikurang X0 dipangkatkan 2 itu juga tidak negatif. Jadi dengan demikian, kita akan memperoleh bahwa 1 dikurang T dikali Fx1 tambah Tfx2 sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali 1 kurang T dikali X1 ditambah Tx2 dikurang 0 ditambah setengah dikali 1 kurang T dikali F double aksen C1 dikali X1 kurang X0 dipangkatkan 2 ditambah 1/2 dikali T dikali F double aksen C2 dikali X2 dikurang X0 dipangkatkan 2 itu sama dengan Fx0 ditambah R. Itu besar sama dengan dari X0 itu sama dengan F dikali 1 kurang T dikali X1 ditambah Tx2. Oleh karena itu, terbukti bahwa F itu adalah fungsi cembung pada I. Selanjutnya, kita masuk pada metode Newton, di mana misalkan F adalah suatu fungsi terdiferensiasi yang mempunyai 0 di R, dan misalkan X1 adalah taksiran awal dari R, garis singgung grafik di X1, Fx1 itu memiliki persamaan Y sama dengan Fx1 ditambah F aksen X1 dikali X kurang X1 dan memotong di sumbu X di titik tersebut. Sehingga X2 itu sama dengan X1 dikurang Fx1 per F aksen X1. Jika kita mengganti X1 dengan estimasi X2, maka kita akan memperoleh titik X3 dan seterusnya.
Jadi rumusnya itu dapat kita buat menjadi xn tambah 1 itu sama dengan xn dikurang fxn per f aksen xn. Selanjutnya kita masuk pada teorema pada metode Newton ini, yaitu misalkan I itu ada interval tertutup dari A, B, dan misalkan F dipetakan dari I ke R terdiferensiasi 2 kali pada I. Misalkan F kali FB itu kecil dari 0 dan terdapat konstanta M, sehingga mutlak F aksen itu lebih besar dari M dan lebih besar dari 0. Dan mutlak F double aksen X itu lebih kecil dari M untuk X-nya itu bagian dari I. Dan misalkan K kita itu adalah M per 2M. Kemudian terdapat interval I yang berisi R0 dari F, sehingga untuk sembarang X1 bagian dari I, barisan yang didefinisikan oleh Xn tambah 1 itu sama dengan Xn dikurang Fxn per F aksen Xn itu untuk semua N bagian dari bilangan asli. Jadi setelah itu Xn itu kita Xn itu konvergen ke R, kemudian didapat bahwa mutlak Xn tambah 1 dikurang R itu kecil sama dengan K dikali Xn kurang R dipangkatkan 2 untuk semua N bagian dari bilangan asli. Jadi kita buktikan dengan karena tadi pada teorema terdapat FA itu dikali FB itu kecil dari 0, maka bilangan FA dan FB mempunyai tanda berlawanan. Sehingga karena F aksennya itu tidak pernah 0 pada I, maka dari teorema Rolle itu menyatakan bahwa F itu tidak hilang pada titik I lainnya. Jadi kita sekarang membiarkan X aksen itu bagian dari I. Berdasarkan teorema Taylor, diperoleh bahwa ada titik C aksen di antara X aksen dan R. Sehingga 0 sama dengan FR sama dengan Fx aksen ditambah F aksen X aksen dikali R kurang X aksen ditambah setengah F double aksen C1 dikali R kurang X aksen dikuadratkan. Setelah itu diperoleh persamaan min Fx aksen seperti ini. Dan kemudian dengan menggunakan metode pada Newton, diperoleh bahwa X double aksennya itu sama dengan X aksen dikurang Fx per F aksen X aksen. Sehingga setelah diperhitungkan kembali, diperoleh bahwa X aksen itu sama dengan X double aksen itu sama dengan X aksen ditambah R kurang X aksen ditambah 1/2 F double aksen C aksen per F aksen X aksen itu dikali R kurang X aksen dipangkatkan 2. Jadi dari situ kita memperoleh bahwa X aksen dikurang R itu sama dengan setengah F double aksen C aksen per 2 dikali F aksen X aksen dikali X aksen kurang R dipangkatkan 2. Karena C aksen itu bagian dari I, sehingga kita asumsikan batas pada F aksen dan F double aksen itu ditahan, dan kita menetapkan K itu sama dengan M per 2M. Sehingga kita memperoleh pertidaksamaan yaitu mutlak X double aksen kurang R lebih kecil sama dengan K dikali X aksen kurang R dipangkatkan 2. Jadi sekarang kita memilih delta yang besar dari 0, sehingga delta itu kecil dari 1 per K, di mana interval I itu dari R kurang delta sampai R tambah delta. Jika Xn-nya itu bagian dari I, maka
mutlak xn kurang R itu kecil sama dengan delta. Kemudian mutlak xn tambah 1 dikurang R itu akan lebih kecil dari K dikali mutlak xn kurang R dipangkatkan 2 dan lebih kecil sama dengan K dikali mutlak xn kurang R dipangkatkan 2 lebih kecil dari K dikali delta kuadrat dan lebih kecil dari delta. Maka xn yang bagian dari I tadi itu untuk semua n-nya itu bagian dari bilangan asli. Tapi karena K kali delta itu kecil dari 1, sehingga ini nih membuktikan kalau limit xn itu sama dengan R. Dan yang terakhir yaitu contoh dari metode Newton itu sendiri, di mana kita menggunakan ini untuk memperkirakan akar 2. Jadi kita misalkan untuk memperkirakan akar. Jadi misalkan fx itu sama dengan, fungsi yang kita punya itu sama dengan x kuadrat dikurang 2 untuk x-nya itu bagian dari bilangan real. Maka kita akan mencari akar positif dari persamaan fx sama dengan 0. Jadi fungsi kita ini x kuadrat dikurang 2 itu kita turunkan sehingga f aksen x itu sama dengan 2x, di mana turunan dari x kuadrat itu adalah 2x dan turunan dari 2 itu adalah 0. Sehingga dengan menggunakan metode Newton tadi diperoleh rumus bahwa xn tambah 1 itu sama dengan xn dikurang x per xn per f aksen xn. Sehingga jika disederhanakan akan memperoleh rumus akhir yaitu setengah dikali xn ditambah 2 per xn. Jadi misal kita contohkan bahwa n kita itu adalah 1, sehingga x1 ditambah 1 itu sama dengan 1 per 2 dikali xn kita adalah, di mana xn kita x1 itu telah diketahui bahwa x1 kita itu kita ambil sama dengan 1 sebagai perkiraan awal kita. Sehingga pada persoalan ini x1 kita adalah 1 ditambah 2 per 1 sama dengan setengah dikali 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 per 2. Begitu juga dengan iterasi-iterasi lainnya atau n lainnya. Baik, sekian pembahasan materi tentang diferensial dari kelompok kami, dari kelompok 3. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan dengan mudah. Dan semoga materi yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.